Ilahi las tulil firdausi a'la wala aqwa ala nari jahim. Tombo ati iku limo ing warnane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fasal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri wa sholawati innallaha ma'as sabirin. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadidun. Shadaqallahu azim. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat taufik hidayah, utamanya yang pertama adalah Islam, yang kedua iman, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lain. Satu diantaranya adalah kesehatan, sehingga kula panjenengan bisa rawuh dengan telaten, bisa rawuh untuk menyempatkan mencari ilmu yang insya Allah nanti akan bisa bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Yang kedua, sholawat salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya sehingga di yaumul hisab, di yaumul kiamat, di yaumul akhir kita mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mengingat kembali kata bijak oleh Profesor Hamka, dan itu kayaknya sudah meng-Indonesia. Profesor Hamka dawuh, kalau melihat umat Islam di Indonesia itu lihatlah pada waktu sholat Aid, baik Fitri maupun Idul Adha. Namun demikian, seandainya kamu ingin melihat orang-orang yang beriman, lihatlah di waktu sholat subuh. Kayaknya dawuh Profesor Hamka ini sudah terbukti. Mungkin sekitar 80 tahun yang lalu beliaunya juga sudah mengadakan survei, dan itu nyata. Apalagi anak mudanya, banyak masjid yang indah, banyak musola yang bagus, namun demikian isinya itu bisa dihitung dengan jari. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, itu hanya sebagai pengantar. Seperti yang saya sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bishabri wa sholawati innallaha ma'as-sabirin. Kali ini Allah menyandingkan sabar dan sholat itu sebagai partner. Kajian yang kemarin, satu diantaranya ketika kita tidak detail bahasa Tulungagunge, insya Allah itulah orang-orang yang bukan pendusta agama. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, itu adalah duplikan surah Al-Baqarah 153. Wahai orang-orang yang beriman, bahasa ini sangat lembut. Mohonlah pertolongan kepadamu Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh orang-orang yang bersabar itulah nanti akan selalu disertai oleh Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, pengajian subuh Masjid Banul Muslim yang dirahmati oleh Allah kayaknya sederhana namun demikian penuh makna. Sabar dan sholat, sabar dan sholat luar biasa. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, seorang yang bernama Muhammad Ismail yang terkenal dengan Imam Bukhari, di zamannya sudah yang namanya fitnah, yang namanya celaan, yang namanya adu domba itu ternyata lebih dahsyat. Imam Bukhari atau yang nama aslinya Muhammad Ismail ini sampai-sampai salah satu temannya itu berkata demikian, "Hai Imam Bukhari, padahal selama ini kalian itu tidak lepas dari fitnah. Kalian tidak lepas dari yang namanya celaan. Kalian tidak lepas dari dizolimi teman sendiri. Kalian selalu disakiti. Mengapa engkau Imam Bukhari tidak berdoa dengan mengangkat tanganmu kepada Allah?" Maknanya demikian, sekelas Imam Bukhari, seandainya mereka berdoa, mungkin kalau kita saja sudah tidak sabar, itu insya Allah Allah akan ngijabai. Namun demikian Imam Bukhari dengan cerdasnya menjawab. Rasulullah bersabda bahwa bersabarlah, sesungguhnya seandainya kalian sabar, maka akan berjumpa denganku di telaga. Maknanya adalah di surga. Itulah hadirin ibu bapak yang melatar belakangi bahwa orang sekelas Imam Bukhari itu bisa bersabar. Saya yakin panjenengan ibu bapak yang rawuh diantaranya adalah orang-orang yang bersabar. Amin Allah, amin. Apa korelasinya dengan surah Al-Baqarah 153? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin, kaum muslim untuk meminta pertolongan dalam segala urusan, baik di dunia maupun di akhirat, itu dengan sabar dan sholat. Ada satu contoh yang juga kadang membuat kita geli. Teman saya itu sempat suatu saat itu
memaknai sabar itu agak unik. Panjenengan mbok pilih nanti preso ketika orang itu ngelus dodo ini sabar. Namun demikian yang sholat tidak dilakukan, itulah kadang-kadang gunanya ilmu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, secara harfiah bahwa sabar itu adalah satu perbuatan yang bisa mengendalikan diri, yang bisa mengunci, yang bisa menahan terhadap sesuatu yang dibenci. Ngaten menika upangel banget. Misalnya saya nun sewu, ini misalnya benci kepada Pak Imam, Pak Wahid, itu juga upangel banget untuk apa ya, delok bahkan. Lah itulah mudah-mudahan yang disampaikan oleh Imam Bukhari tadi kita itu bisa untuk melaksanakan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mengambil hukum dari tafsirweb.com. Jadi panjenengan nanti seandainya nganggur, di dalam tafsirweb.com itu para pakar itu nanti akan muncul. Jadi itu kemudian diklik, setelah itu nanti di situ terdapat semua surah yang ada di dalam Al-Quran. Klik saja Al-Baqarah, nanti setelah bla 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 kemudian 153 akan muncul. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sudah saya setting tadi sekitar 15 menit. Sabar menurut beberapa tafsir web yang di dalamnya ada tafsir dari Departemen Agama Indonesia, Departemen Arab Saudi, dan masih banyak tokoh-tokoh yang lain. Satu diantaranya adalah Profesor Wabah Az-Zuhaili dari Suriah. Bahwa sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar dalam ketaatan beribadah kepada Allah hingga kita bisa menunaikan. Contoh yang sederhana, ketika kita sholat subuh, wabut loh ya. Saya saja jujur, ketika saya masih aktif, subhanallah, sing dipikir bangga pekerjaan aja. Nah, itu adalah yang dimaksud di dalam tafsir ini. Kita sholat subuh, subhanallah, apalagi sesudah subuh kita berhenti sejenak kemudian mendengarkan kajian, karena sesungguhnya thalabul ilmi itu adalah merupakan satu kewajiban biar kita bisa menafsirkan, bisa mengerti dan bisa melaksanakan. Yang kedua, dari pengertian sabar di atas yang berhubungan dengan ketaatan kepada Allah sehingga kita bisa menunaikan perintahnya, diantaranya infak dan sedekah. Niki angel angel. Coba sekarang kita berhitung-hitung secara matematika, 2,5%. 2,5% dari 1 juta itu sekitar 250 kalau nggak salah, atau 25.000. Secara umum sederhana aja, karena infak sedekah itu adalah celengan kita, dan ini sering diabaikan. Coba kita setiap saat, utamanya subuh, ya ngeplung lah 1.000 itu aja.
Coba ini yang agak sulit juga. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini, saya pun juga masih belajar. Kadang-kadang mikir ngaten Mbak, secara logika. Pak Imam, Pak Masrun, Pak Wahid ini senior-senior saya. Coba seusia kita yang seusianya sudah 60 tahun ke atas, kita sudah pernah mikir sewaktu-waktu diambil oleh Allah, yang kita tinggal itu ratusan juta, ada mobil, rumah dua dan seterusnya. Namun demikian, sudahkah kita itu membelanjakan kepada Allah 2,5%? Menika ingkang saged jawaban jenengan. Saya kadang-kadang akan memulai kepada anak saya juga masih piye ya. Nah, coba ini kita praktekkan. Ya. Ibu bapak, yang kedua adalah sabar untuk menjaga kemaksiatan. Manusia itu terlahir dengan nafsu, lain dengan malaikat. Kalau malaikat itu menjalankan perintah, kita itu di birokrasi, Pak Imam, Pak Masrun, Pak Wahid, atau mungkin yang lainnya, itu sudah tua ngaturnya. Ini maaf ketika ingin mendapatkan yang namanya dagu. Kadang-kadang barang sing dereng amoh niku diamoh nih. Itulah diantaranya. Kemudian saya juga bahwa sabar dalam kemaksiatan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan berpas. Sabar yang ketiga menurut ahli tafsir adalah sabar atas takdir Allah yang memilukan agar kita tidak memakinya. Niki luwih abot banget. Itulah ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Kesimpulan yang bisa kita tarik, yang pertama adalah tirulah Imam Bukhari. Karena ketika kita difitnah, ketika kita dizolimi, ketika kita dicela dan sebagainya, kita ingat yang namanya hadis Bukhari yang saya sampaikan. Orang yang tahan banting seandainya dicela, dizolimi, dikhianati, bisa bertahan, maka Rasulullah menjanjikan bahwa itu adalah orang-orang yang nanti akan ketemu dengan saya di telaga. Yang kedua, dari surah Al-Baqarah 153 dan hadis Bukhari Muslim, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan kita termasuk orang-orang yang sabar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.